lanjutkan. Silakan, Mbak. Ya, jadi Israel lahir dari keputusan PBB dan itu adalah legal. Jadi legalitasnya jelas ya, sejak tahun 1947 resolusi 181 PBB. Nah, kenapa Israel bisa jadi negara sementara Arab Palestina tidak menjadi negara? Mungkin ini karena jatah tanah Palestina itu diambil alih oleh Mesir, yakni Mesir menguasai Gaza dari tahun 1948 sampai 1967. Lalu Yordania itu dia menguasai tepi barat dan Yerusalem Timur. Dari tahun 1948 sampai 1967. Karena itu ketika terjadi perang Arab Israel yang kedua di tahun 1967, Israel merebut Gaza dari Mesir, bukan dari Palestina, Pak. Lalu Yordania, tanah tepi barat dan Yerusalem Timur diambil dari Yordania, bukan Palestina. Oke. Jadi yang selama ini menjajah Palestina adalah Mesir dan Yordania, bukan Israel. Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Israel sejak masa Raja Daud. Tidak bisa dikaitkan itu. Raja Israel, Silakan. dulu tanah itu adalah wilayah kekuasaan kerajaan Israel. Iya betul Pak, Jadi tidak zaman boleh Daud. Anda mengatakan Israel berdiri tahun 48. Iya, Kenapa secara mau resmi dikaitkan dengan sebagai masa negara. lalu yang 1000-an tahun, 2000-an tahun? Karena kerajaan, Iya. kerajaan Israel sekarang berubah bentuk menjadi negara Israel. Sama Padahal dengan Mesir Pak. PBB hanya memberikan Maaf, Tel Pak. Aviv, bukan Mesir. memberikan Yerusalem. Mesir dulu dipimpin Firaun. PBB hanya memberikan Tel Aviv, bukan Yerusalem. Yerusalem dirampas Mesir dulu oleh bentuknya Israel. dipimpin oleh Firaun. Oke. Tetapi Itu kemudian ribuan menjadi tahun yang negara. lalu. Apakah kenapa Mesir bisa jadi negara Mbak tetapi Monica, Israel nggak Mbak bisa jadi Monica, negara? Ya, mohon maaf Mbak, kita kembali kepada topik. Kalau begini Mbak, artinya tadi pertanyaan banyak pihak bahwa jika nanti kemudian Israel kita terima untuk hadir mengikuti Piala Dunia U20 di Indonesia, apakah kemudian di mata Israel kita juga menerima Israel sebagai negara? Jadi gini, selama ini Israel dan Indonesia punya hubungan. Tidak pernah terjadi kevakuman dalam hubungan. Oh, dalam hal apa? Seperti yang dikatakan oleh Mas Akmal sebelumnya, ada hubungan dagang, ekspor impor, ada hubungan turisme. Orang dari Indonesia bisa ke Israel, orang dari Israel bisa berwisata ke Indonesia. Juga ada hubungan misalnya TNI, drone dari Israel digunakan oleh TNI. Beberapa produk teknologi dari Israel dipakai oleh negara kita. Artinya ada hubungan, bukan hubungan diplomatik, tetapi ada hubungan yang dijalin antara Israel dan Indonesia. Tapi dalam konteks sepak bola, kalau menerima timnas Israel dianggap sejumlah pihak melegitimasi penjajahan yang dilakukan. Nah, sekarang kalau Israel mau ke ditanya Palestina. tentang penjajahan, sekarang saya balik bertanya, sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Sejak tahun berapa? Saya nggak pernah menemukan Penjajahan satu di sini rujukan. diartikan dari bahasa merampas tanah air Palestina. Yerusalem itu tanah air Palestina menurut PBB, tapi dirampas oleh Israel. Jadi Jadi pada bukan saat Arab yang merampas pembagian, itu. jadi pada saat pembagian tanah Palestina itu Pak, yang dibagi adalah dua entitas, Yahudi Palestina dan Arab Palestina. Ya. Nah, Yerusalem sejak masa Raja Daud, Daud memerintah di Yerusalem Tapi PBB tidak selama memberikan 33 itu. tahun. PBB tidak memberikan Ya. itu untuk Palestina, Artinya, ya, Israel. Iya, Ya. jadi intinya gini. Kita nanti akan bahas tema lain kalau begitu ya. Kita akan bahas tema lain Itu kalau begitu ya. kerajaan gini, Daud ribuan tahun yang Mari lalu. kita menjadi, Yang mana bikin ribut tuh yang mana? Kita main bola doang ini punya iya, maunya. jadi mari kita menjadi tuan rumah yang ramah, yang Jangan toleran dan cinta melegitimasi damai. kekuasaan Israel atas Oke, Prof. Hamka. Yerusalem dengan Baik. sejarah Jadi ribuan ini tahun yang kalau lalu. isunya tentang Yerusalem mungkin ini aras diplomasi Kementerian Luar Negeri.
Dan memang tidak Itu tepat tidak kalau diberikan kita oleh membahas PBB. menurut dengan Mbak- konteks Mbak Monika bola. harusnya tidak harus ada penolakan itu. Tidak harus ada Oke. penolakan. Karena apa? Karena Ada ini hubungan. bola adalah kegembiraan. Jangan dijadikan kegaduhan. Oke. Kita justru harus menunjukkan bahwa kita ini adalah bangsa yang ramah, cinta damai. Kita ini bangsa yang punya Pancasila. Uni Emirat Arab gak punya Pancasila. Tapi kenapa bisa Uni Emirat Arab sekarang menjadi kiblat dari toleransi dunia Arab dan dunia Islam? Karena mereka sampai punya rumah Abraham. Rumah 3 agama, ada sinagoga, ada gereja, ada masjid. Ini sesuatu yang positif. Harusnya Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbanyak di dunia dan berpancasila, kitalah yang harusnya menjadi kiblat toleransi dunia Arab dan dunia Islam. Pak Mahfud. Meskipun kita bukan orang Arab ya. Saya Itu loh maksud saya. kira kalau Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno mengatakan kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya. Ketika Indonesia di bawah Bung Karno dulu menolak Indonesia tim sepak bolanya bertanding dengan tim sepak bola Israel, dan kemudian pada waktu Asian Games juga kita menolak kehadiran tim dari Israel, itu bukan persoalan bahwa kita benci atau tidak suka, tetapi ini bentuk protes negara Indonesia, terhadap satu negara lain yang masih melakukan penjajahan terhadap warga negara atau bangsa yang lain. Dalam hal ini Israel terhadap Palestina. Saya kira spirit itulah yang dituangkan oleh para pendiri republik di dalam konstitusi kita. Jadi kalau saya mengamati bahwa apa yang disampaikan Prof. Hamka dan banyak politisi PDIP itu sebenarnya ingin mengingatkan bangsa Indonesia, kita punya komitmen politik loh, kita punya posisi politik loh, dan itu bagian dari konstitusi kita bahwa kita harus melawan segala penjajahan di muka bumi. Dan Israel adalah satu-satunya negara yang tersisa di dunia yang masih terus melakukan penjajahan di muka bumi. Tapi sekarang kita runut bagaimana sejarahnya Israel secara modern. Setelah tahun 1914 Turki kalah perang, Palestina diserahkan kepada Inggris karena pihak pemenang. Lalu Inggris mengeluarkan mandat yang namanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour itu dikeluarkan tahun 1917 dengan ketentuan bahwa tempat ini Israel adalah tanah air bagi bangsa Yahudi. Nah, lalu menimbulkan protes bagi orang-orang lokal yang menghuni tempat itu sebelum pendatang-pendatang Yahudi datang ke tanah Israel. Ketika terjadi proses rakyat itu, mereka kan warga negara, dulunya kan warga negara Turki. Tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama, harus diserahkan kepada Inggris. Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mengatakan itu tanah milik, itu tanah air Israel. Orang-orang yang menduduki tanah itu sebelum Israel datang, artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi, keberatan. Lalu pada tahun 1937 dikeluarkan yang namanya Komisi Lordville. Karena ada orang yang namanya Tuan Ville, maka Lordville. Di sana dibuat obsesi pilihan, ya, tanah Israel di tanah yang sama itu, di tanah suci itu, pembentukan dua negara dalam koeksistensi damai, yaitu negara Israel dan negara Palestina. Itu ditawarkan tahun 1947, dikeluarkan lagi resolusi PBB 181 yang mengatakan mengulangi kembali solusi dua negara. Di tanah suci ada dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dengan catatan kota Yerusalem tidak boleh, Yerusalem Timur tidak boleh menjadi ibu kota salah satu negara yang berkonflik. Yerusalem Timur harus ditentukan statusnya secara hukum internasional sebagai corpus separatum, sebagai bagian yang terpisah di bawah hukum internasional. Takhta Suci Vatikan sepakat dengan PBB.
Israel sepakat dengan PBB, tetapi orang Palestina menolak karena dihasut oleh suku orang-orang Arab tetangganya. Oh, tidak bisa, mereka tidak mau terima. Status wilayah tanah suci itu statusnya kosong kekuasaan. Karena apa? Ini kan statusnya masih di bawah mandat internasional, mandat Inggris yang memenangkan perang dunia pertama, kan itu kan? Berarti statusnya apa? Statusnya dia kosong. Ketika orang-orang Palestina masih sibuk menolak dan mereka punya agenda menghapus Israel dan tidak ada negara Israel sampai kapanpun juga di wilayah Palestina. Sementara status quo negara wilayah itu dalam kondisi tidak lagi di bawah Turki karena Turki sudah kalah perang sama lawan-lawannya yang antara lain Inggris. Israel curi start untuk kemerdekaannya. Ya, mumpung ini masih kosong, tidak di wilayah siapa-siapa, kemudian ada deklarasi Balfour yang mendukung itu tanah air Israel. Soal Palestina nanti mau terima atau tidak urusan lain. Yang penting sudah ada jalur hukum bahwa ini adalah statusnya kosong. Maka dia proklamirkan kemerdekaan 14 Mei 1948. Itu kira-kira seperti itu loh. Jadi kalau saya membahasnya kan netral saya ngomong sejarah ya sejarah. Begitu 14 Mei 1948 negara Israel diproklamirkan, negara-negara Arab mengeroyok Israel. Salah satunya Libanon, Suriah, Irak, Yordan, Mesir, dan Saudi Arabia. Negara-negara Arab yang mengeroyok Israel itu tidak semuanya Islam. Libanon mayoritas Kristen waktu itu. Jadi tidak bisa kita batasi hanya konflik agama. 5 negara tadi kalah semua sama Israel. Dan ini orang yang heran, pengamat militer juga heran. Ini negara kecil baru bangkit begitu, kok bisa menang sama negara-negara raksasa dari 5 negara loh. Lebanon, Suriah, Irak, Yordan, Arab Saudi. Bahkan kemenangan itu telah menambah wilayah. Yang dulu kan ditentukan, ini wilayah Israel, ini wilayah Palestina oleh mandat PBB. Resolusi 181. Dengan kemenangan perang itu dia menambah wilayahnya 50% lebih. Jadi dari dulu yang menjadi wilayahnya Palestina sekarang menjadi wilayah Israel. Lah, ini kan bukan pencaploan, ini menang perang kok. Salahnya sendiri kamu menolak kemarin. Kalau kamu menerima opsi 2 negara selesai kan wilayah masing-masing. Lah ini kamu menolak, kemudian kamu ngelawan kami, kemerdekaan kami perang dan kamu kalah. Lah ketika kalah kan kemudian wilayah yang dimenangkan tadi secara hukum internasional diakui sebagai pemenang perang. Seperti kasusnya menangnya perang Inggris dan sekutunya atas Turki dan sekutunya. Gitulah kira-kira. Nah, perlawanan tidak berhenti. Mulai muncul selain perang tahun 48, lalu disusul lagi perang 6 hari tahun 1967, terakhir perang Yom Kippur 1973. Di peperangan Yom Kippur itu menarik. Orang Yahudi pada masa raya kan tidak boleh perang, diserang mendadak, tapi ya menang akhirnya. Nah, ketika Israel itu menang, ini menjadi problem bagi negara-negara itu. Kemudian perjanjian terus dilakukan, muncullah Yasser Arafat. Kemudian solusi 2 negara tadi diterima oleh Arafat. Arafat menerima solusi 2 negara, tapi pada pihak lain tetap intifada jalan. Artinya ada orang Palestina moderat di garisnya Fatahnya Arafat ini, lalu orang Palestina yang garis keras, faksi agama, melahirkan yang namanya Hamas. Pada saat keras-kerasnya intifada itu tahun 1987. Akhirnya sejak saat itu Palestina terbelah menjadi 2, yaitu faksi Hamas dan faksi Fatah. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, pada saat sekarang ini setelah pemilu tahun 2006 ya, kemudian sebelum itu ya tahun 80-an itu sampai Presiden Anwar Sadat mati terbunuh itu kan karena perjanjian damai dengan Israel. Nah, 50% lebih dari
kemenangan perang tadi lewat meja perundingan sama Israel dikembalikan ke Mesir, maka Sinai saya kembalikan, ya, wilayah Yordan juga ini milik kamu, tapi kamu jangan ganggu saya lagi ya. Nah makanya sejak saat itu Yordan sama Mesir sekarang menjadi sahabat Israel, Saudi menjadi sahabat Israel, Irak belum, Lebanon masih keras, ya kan? Itu yang terjadi sekarang ini. Nah kemudian baru-baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, yang tidak bisa dong. Loh kamu kemarin kan ngelawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi itu dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina, itu sejatinya tidak seperti itu.